suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki suluk harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekuk dan 2 ekor anak burung merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan Bani Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diulang di Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan kebanggaan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada anak, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga umat Allah dan spesial anak saudari bertiga terkasih. Tinggal detik lagi kita tiba pada saat penuh rahmat yang menggembirakan. Ketiga anak kita ini nampaknya begitu pede, tanpa ragu sedikit pun, bahkan optimis
optimis, dibalut senyum manis, siap untuk menerima dan mengenakan busana rohani dan tanda-tanda khusus, sekaligus siap mengikrarkan kaul pertama dalam kongregasi wakil kudus. Saya pribadi gembira campur kagum. Mengapa? Usia-usia seperti kalian bertiga ini adalah usia PDKT dan menanti lamaran datang, seirama dengan pasangan-pasangan muda yang lagi mulai untuk mencari teman sehidup semati. Sementara orang tua buat kalkulasi, menghitung-hitung, dan siap untuk terima seperangkat belis uang dan barang. Malah kamu mau memuncak. Harap setelah suster dari suster jangan nyanyi begini nasib. Usia-usia seperti kalian ini seharusnya bersama jutaan orang muda lain yang menyandang tas kuliah, berpacu dan bersaing di berbagai perguruan tinggi untuk merebut gelar S1 sampai S3 atau sekedar menghabiskan uang orang tua. Usia-usia seperti kalian sebenarnya sama dengan para pencari kerja, keluar masuk kantor dan perusahaan, atau adu nasib untuk tes PNS. Lulus syukur, tidak lulus memang masalah baru. Lalu kenapa kalian bertiga justru hari ini ada di jupel lain di hadapan kami keluarga dan mau mengenakan busana dan tanda-tanda khusus sebagai anggota kongregasi Wajah Kudus dan siap untuk mengikrarkan kaul kebiaraan sesuai nasihat Injil, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Terimalah kerudung Yesus ini akan menjadi tanda pengenal bahwa Engkau adalah milik Kristus Tuhan dan pelayan gereja. Terimalah kerudung suci ini akan menjadi tanda pengenal bagimu bahwa Engkau adalah milik Kristus Tuhan dan pelayan gereja. Terimalah kerudung Yesus ini akan menjadi tanda pengenal bagimu bahwa Engkau adalah milik Kristus Tuhan dan pelayan gereja. Inilah tanda cinta penebusan Yesus Kristus yang memanggil agar Anda mengikuti Dia secara radikal sembari menghayati misteri Paskah dalam hidupmu, yakni penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dimana sekali ini dengan cara tadi tandai dari pembaptisan, inilah tanda cinta penebusan Yesus Kristus yang memanggilmu agar Anda mengikuti Dia secara radikal sembari menghayati misteri Paskah dalam hidupmu, yakni penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Terimalah salib ini
Dengannya ada telah ditandai pada hari pembaptisan. Inilah tanda cinta penebusan Yesus Kristus yang memanggilmu agar Anda mengikuti Dia secara radikal sembari menghayati misteri Paskah dalam hidupmu, yakni penderitaan, Bapa dan kebangkitan Kristus. Terimalah buku konstitusi ini dan tunjukkanlah dengan cara itu apa yang telah engkau pelajari dengan sungguh-sungguh. Terimalah buku konstitusi kongregasi ini, baca dan tunjukkanlah dengan cara itu apa yang telah kau pelajari dengan sungguh-sungguh. Terimalah buku konstitusi kongregasi ini, baca dan tunjukkanlah dengan cara itu apa yang telah kau pelajari dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dan jiwaku bergembira karena menyelamatku. Aku bersorak memuji Tuhan dan jiwaku bergembira karena mulai sekarang segala bangsa mempelai dan berbahagia. Besarlah perbuatan Allah yang Maha Kuasa bagiku. Dia yang namanya kudus. Kenahibannya berlaku turun dahulu bagi semua orang yang menyegani Dia. Diulurkannya tangannya yang kuasa dan mencerai-beraikan sekalian orang yang sombong. Diturunkannya orang yang berkuasa dari tahta, orang yang hina diangkatnya. Dibuat